Barulah kemudian kita menuju kepada ainul basiroh, mata hati atau mata batin atau mata rasa. Kita melihatnya dengan ainul basiroh, barulah akan semakin jelas, akan semakin terang benderang. Seperti halnya kalau di malam hari adalah rembulan, dan kalau di siang hari seperti matahari. Melihat Allah adalah suatu keharusan bagi seorang hamba, saudaraku. Karena tidak mungkin seorang hamba mau mengikuti perintah tuannya tanpa mengetahui tuannya siapa. Sama dengan halnya diri kita disuruh ke barat, tapi kita tidak tahu siapa yang menyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan menyajikan tema video yang bertajuk cara memandang Allah. Bagaimana sih cara memandang Allah yang sebenarnya? Mari kita bahas bersama, mari kita buka bersama tirainya, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan, karena kita adalah manusia biasa dan saya sendiri pribadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu rahayu, sagung dumadi. Pada komentar-komentar teman-teman banyak yang bertanya tentang nomor WA atau nomor HP. Nah, tolong dicatat ya. Nomor HP Teras Kehidupan 081 358 666, 6-nya 4 kali ya, 51. 081 358 6 4 kali, 6-nya 4 kali, kemudian yang terakhir 51. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, cara memandang Allah dengan sebenar-benarnya. Cara memandang Allah secara dohir ya, mata dohir ini hanya mengikuti mata batin. Jika mata batin bisa memandang atau mata hati bisa melihat Allah, maka mata dohir akan mengikuti, saudaraku. Dengan su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh. Dengan sinar ilmu, dengan cahaya ilmu, dan dengan rasa, saudaraku. Ketiga-tiga ini adalah tahapan yang harus kita lalui, saudaraku. Ketiga-tiganya adalah tahapan yang harus kita lalui. Bagaimana caranya memandang Allah itu dengan sebenar-benarnya hak, dengan sebenar-benarnya memandang. Tetapi jangan bayangkan seperti wajah fisik ya. Jangan dibayangkan seperti wajahnya manusia atau apapun atau makhluk. Tidak seperti itu, saudaraku. Cara memandang Allah yang pertama menggunakan ilmu. Dari pengetahuan itulah maka kita akan mendapatkan petunjuk. Su'aul basiroh adalah cahaya ilmu atau sinar ilmu. Sinar ilmu seperti sinarnya matahari yang jatuh ke bumi. Jadi kita menerimanya, sinar-sinar ilmu itu sendiri, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk menjadi obor, untuk menjadi cahaya dalam awal perjalanan kita, untuk meniti ke dalam diri. Kalau tidak dengan ilmu, maka niscaya sangat sulit, saudaraku. Dan setiap ilmu pasti memiliki guru. Entah gurunya langsung ataupun melalui seorang guru mursyid atau waliyah mursidah, saudaraku. Dengan apapun dan jalan apapun, inti dan tujuannya adalah sama. Barulah kemudian kita menuju kepada ainul basiroh, mata hati atau mata batin atau mata rasa. Kita melihatnya dengan ainul basiroh, barulah akan semakin jelas, akan semakin terang benderang. Seperti halnya kalau di malam hari adalah rembulan, dan kalau di siang hari seperti matahari. Melihat Allah adalah suatu keharusan bagi seorang hamba, saudaraku. Karena tidak mungkin seorang hamba mau mengikuti perintah tuannya tanpa mengetahui tuannya siapa. Sama dengan halnya diri kita disuruh ke barat, tapi kita tidak tahu siapa yang menyuruh. Jadi semuanya tampak seperti lucu, saudaraku. Ada yang menyuruh tapi nggak ada wujudnya. Jangan bayangkan wujud itu seperti makhluk. Ini adalah wujud. Ketiadaan ini adalah wujud. Dan nyatanya Allah nyata pada ketiadaan, nyata pada seluruh alam semesta, nyata pada diri manusia. Nyatanya Allah nyata pada diri manusia. Dan kita memandang Allah
Kalau ingin benar-benar memandang dengan hak, dengan jelas, menggunakan hakul basirah, cahaya di atas cahaya, nur ala nur, kita harus dibimbing langsung. Caranya adalah bagaimana? Jadi awali dari su'aul basirah, kemudian ainul basirah. Karena 3 tahapan ini ya harus dilalui. 2 tahapan yang di awal harus dilalui dulu. Barulah kita akan masuk ke dalam hakul basirahnya. Memandang Allah tanpa jemu, tanpa bosan, setiap saat. Untuk bisa memandang Allah terus-menerus bagaimana caranya? Sedangkan kita manusia sifatnya lupa, terus berlatih dan membiasakan diri, saudaraku. Tanpa kita membiasakan diri, tidak akan pernah bisa. Apapun, itu semua dari kebiasaan. Ketika kita sudah membiasakan diri, maka semuanya akan terjadi, saudaraku. Ketika engkau terus memandang, terus melihat yang datang, apapun yang datang, siapapun yang datang, rupanya sebagai apa, jangan kau lihat rupa daripada yang datang itu, tetapi lihatlah yang mendatangkan hamba-hamba itu, yang mendatangkan makhluk-makhluk itu. Jangan kau lihat makhluknya, tetapi lihatlah yang memiliki makhluk, lihatlah yang menciptakan makhluk, agar engkau terus bisa tenggelam di dalamnya. Terus berlatih, saudaraku. Jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Seperti itu, saudaraku. Sebenarnya sangat mudah jika kita mau melatihnya. Cuman terkadang diri kita ditutupi dan diselimuti oleh ego kita sendiri. Terkadang kita pura-pura tidak peduli, pura-pura tidak melihat, padahal sudah nyata dengan jelas Allah itu, saudaraku. Namun kita selalu pura-pura bingung, padahal Allah sudah jelas, sudah nyata, hak, dan tidak bisa dibungkiri lagi kenyataannya. Adanya Allah, adanya kita, saudaraku. Kita ada karena Allah. Kalau Allah tidak mengadakan diri kita, maka niscaya kita tidak akan bisa berada di tempat ini, di dunia ini. Dan itu sudah suatu bukti yang nyata, suatu keakbaran yang jelas, yang nyata. Dan kesucian Allah itu sendiri, maha suci Allah, maha agung Allah. Di antara langit dan bumi, dialah yang maha agung. Sucikan Allah dari pandangan-pandangan yang kotor, dari penglihatan-penglihatan selain Allah. Cara menyucikan Allah bagaimana? Adalah dengan kita tidak memandang selain daripadanya. Pandanglah Allah terus-menerus setiap saat, tanpa jemu, tanpa bosan. Keindahan yang ada pada dunia itu tidak seberapa, saudara, jika dibandingkan dengan keindahan yang Allah suguhkan kepada kita. Kenyamanan di surga itu tidak seberapa dibandingkan dengan kenyamanan, kesejukan yang Allah berikan. Dengan kita memandang Allah terus-menerus, tanpa bosan, tanpa jemu, maka kesejukan hati akan kamu dapat, kenyamanan rasa akan kamu dapat, kedamaian akan kamu dapat, kebahagiaan akan kamu dapat. Dan semuanya tanpa engkau minta, otomatis mengalir begitu saja, saudaraku. Namun jarang sekali yang mau mengerjakannya, saudaraku. Kita hanya terpaut di satu tempat saja, tanpa mengindahkan tempat-tempat yang lain. Karena ilmunya Allah itu sangat luas. Innallaha wasi'un alim. Jadi alam semesta ini ladangnya ilmu, ladangnya petunjuk. Allah memberikan petunjuknya berupa-rupa, saudaraku, bermacam-macam, agar kita bisa masuk ke dalamnya. Namun kita selalu sibuk dengan permainan dunia. Illa laibun walahun. Innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Kita selalu terpaut ke sana, saudaraku. Sehingga kita tidak bisa sibuk memandang Allah. Kita hanya sibuk memandang dunia. Mata kita dikotori dengan pandangan-pandangan dunia. Mau kapan, mau sampai kapan kita akan seperti itu. Pendengaran kita kotori dengan mendengar selain daripada Allah. Dengan mendengar bisikan-bisikan selain daripada Allah. Kita hanya mendengarkan bisik-bisik hawa nafsu, bisik-bisik setan, yang setiap saat datang kepada kita untuk menggoda kita, untuk menggoyahkan keimanan kita. Kita selalu mengikuti iming-imingnya Dajjal. Dajjal beriming-iming, saudaraku, mengiming-imingi kita untuk kita membelot dari jalannya Allah. Kenapa? Ya agar kita tidak bisa melihat Allah, agar kita tidak bisa bertemu Allah selama di dunia, dan di akhirat pun kita tidak akan pernah menemui Allah. Dan kita tidak akan pernah bertatap wajah dengan Allah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan sia-siakan kesempatan kita yang hanya sesaat ini, saudaraku.
Kesempatan kita hanya 1 detik sebenarnya kalau kita mau mengkajinya, saudaraku. Karena yang sebentar lagi kita tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi pada diri kita. Namun kita selalu menyia-nyiakannya, selalu menjauhkan diri, selalu berburuk sangka, ditutupi diri kita yang sebenarnya dengan segala sesuatu, saudara. Sehingga kita tidak bisa memandang Allah. La mawjud bihaqqi ilallah. Tiada yang wujud dengan sebenar-benarnya hak kecuali Allah itu sendiri. Nur ala nur. Dia adalah cahaya di atas cahaya. Terang benderang. Saking terangnya kita sampai tidak mampu untuk melihatnya, saudaraku. Mata kita silau dengan kabut-kabut dunia. Innamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sungguhnya dunia ini hanyalah permainan belaka, saudaraku. Dunia ini adalah tempat kita untuk bersenda gurau. Dunia ini adalah fana. Dunia ini semu, saudaraku. Jangan tertipu. Ini adalah topeng-topengnya Tuhan. Topeng-topengnya Allah. Fahami itu semua, saudaraku. Jika kita bisa memahami bahwa semua ini adalah topeng-topengnya Allah, maka kita senantiasa akan selalu melihat Allah. Tidak akan pernah sedetik pun kita terlewatkan, saudaraku. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadap, maka di situ ada wajahnya Allah, saudaraku. Yang membuat diri kita tertabir, ya karena diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, saudaraku. Kita tertabir ya karena perbuatan kita sendiri. Karena kita silau dengan gemerlapannya dunia. Dunia ini hanya untuk kita nikmati, saudaraku. Bukan untuk kita miliki atau kita tenggelam di dalamnya dunia itu. Tetapi ini berbanding terbalik, saudaraku. Kita dikendalikan oleh dunia, kita ditutupi oleh dunia. Kita tertipu oleh dajjal-dajjal itu, saudaraku. Karena setiap saat dajjal selalu datang untuk mengiming-imingi kita, untuk hengkang dari jalurnya Allah, dari wilayahnya Allah. Mengiming-imingi dengan dunia, mengiming-imingi dengan kenyamanan, mengiming-imingi dengan harta, mengiming-imingi dengan tahta, mengiming-imingi dengan wanita. Itulah pekerjaannya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan kita tertipu oleh pandangan semu dunia ini. Sucikan pandangan kita agar kita melihat yang maha suci. Subhanallah, maha suci Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal adim. Maha tinggi dan maha agung Allah. Maha suci, maha tinggi, maha agung Allah azza wa jalla. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hidup kita hanya sementara. Hidup kita hanya sesaat. Ayo kita mulai dari saat ini. Kita rubah semuanya. Kita pekikkan Allahu Akbar. Kita pekikkan La ilaha illallah. Agar pejalan-pejalan spiritual bermunculan di tanah Nusantara ini, saudara. Karena tanah Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia kalau pelaku-pelaku spiritual di dalamnya sudah bangkit, saudara. Ini tugasnya siapa ya? Tugasnya kita-kita, penghuni Nusantara ini. Kita tinggal di atasnya Nusantara ini. Mari kita bangun Nusantara ini dengan fondasi-fondasi spiritual, saudaraku. Fondasi manusia-manusia agung. Fondasi manusia-manusia aulia. Fondasi manusia-manusia sultan. Fondasi manusia-manusia yang sampai kepada ilahi Robbi. Dan menjadi wadahnya, menjadi rahasianya. Dan layak untuk menyimpan rahasia-rahasianya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Perbuatan kita selalu menghalangi diri kita untuk bertemu dengan Rob kita. Kita terpedaya oleh dunia-dunia itu. Kita terpedaya oleh akal-akal pikiran kita. Kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita selalu terjebak di dalamnya. Kita selalu tertipu olehnya. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Sadar, saudaraku. Bangun kesadaranmu. Bangunlah jiwamu. Bangunlah ragamu. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Untuk Jawa tercinta. Untuk seluruh Nusantara, saudaraku. Ngerti artinya Jawa? Jawa itu adalah kesadaran. Jawa atau Jawi, tempatnya orang-orang yang sadar. Tempatnya guru-guru linuih. Mulai dari sejak zaman purbakala, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah.
Ayo kita bangkit orang-orang Nusantara. Ayo kita bangkit. Bangkitkan spiritualitas itu. Untuk siapa? Untuk anak-anak cucu kita. Agar anak-anak cucu kita menjadi manusia-manusia yang sampai kepada ilahi Robbi. Dan dapat mengendalikan dunia. Bukan dikendalikan oleh dunia, saudaraku. Bukan ditipu oleh dunia, tetapi dia mampu mengorbitkan dan mengendalikan dunia ini untuk wadahnya berpijak di atasnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita kembalikan lagi semuanya, karena diri kita tiada apa-apanya, saudaraku. Diri kita lemah, diri kita papah. Jadi kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Semuanya datangnya dari Allah dan perginya pun kepada Allah, saudaraku. Mari kita kembalikan semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.